Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mali Masuki dalam channel Maliverse. Nah, kembali lagi bersama saya di sini dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menilai sebuah karya seni rupa. Tahukah Anda ternyata ada karya seni rupa atau lukisan yang harganya sangat tinggi. Nah, ini karya ini diciptakan oleh seniman yang sangat populer dan kalian sendiri pasti pun tahu namanya, yaitu sang maestro Leonardo da Vinci. Jadi dia adalah orang yang membuat karya Mona Lisa. Tapi bukan Mona Lisa yang harganya paling mahal di dunia, melainkan sebuah karya lukisan yang berjudul Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci yang dilelang di rumah lelang Christie di New York, yang terjual dengan harga 6 triliun rupiah. Wow, bayangkan dengan uang sebanyak itu kalian bisa mandi cendol, bisa keliling dunia setiap hari. Dan tidak usah lagi kerja, sampai anak cucu kalian benak pinak. Nah, begitulah karya seni rupa yang harganya bisa seharga sebuah gedung pencakar langit. Tapi kenapa harga karya seni rupa bisa sangat tinggi? Harga karya seni itu, lukisan itu bisa harganya sangat tinggi sekali. Tapi ada juga karya seni rupa yang tidak ada harganya, bahkan tidak terjual, artinya nol harganya. Kenapa? Baiklah, dalam video ini kita membahas tuntas apa itu sebenarnya ataupun bagaimana cara melihat sebuah karya seni rupa dan kenapa karya seni rupa itu harganya bisa sangat melambung tinggi. Dan sebelumnya saya ingin ngasih kata kunci di awal bahwasannya ada suatu quote yang saya buat sendiri, yaitu isinya adalah sebuah karya seni tidaklah mahal, tidaklah murah, tapi tidak terhingga. Nah, inilah quote yang akan jadi patokan kita bahwa karya seni itu sebenarnya tidaklah mahal, tidaklah murah, tapi juga nggak terhingga. Makanya harganya bisa sampai triliunan. Oke, bagaimana cara menilai sebuah karya seni? Apakah karya seni ini memiliki nilai? Jika iya, bagaimana cara menilainya? Baiklah, sini saya sudah menjabarkan 5 indikator bagaimana cara menilai sebuah karya seni rupa. Tapi 5 indikator dibagi menjadi 2 ya. 3 indikator teknis, 2 indikator non teknis. Maksudnya teknis ini ya kaitan dengan teknis. Yang non teknis ini di luar dari teknis tapi sangat berpengaruh terhadap menilai sebuah karya seni rupa itu sendiri. Baiklah, kita masuk aja langsung yang pertama. Yang pertama yaitu alat dan juga bahan. Ya, jadi kalian mungkin tahu ya, kita menciptakan sebuah karya seni rupa, lukisan, gambar, itu membutuhkan alat dan juga bahan. Apakah medium yang kita gunakan, apakah kita membuat karya 3 dimensi atau 2 dimensi, itu kan kita membutuhkan medium kan. Kalau kita misalnya membuat lukisan lah, mediumnya apa? Apakah kertas, apakah kanvas? Pastinya kanvas lebih mahal. Kalau tadi kertas ya harganya murah, paling 5.000 udah dapat kertas yang bagus. Tapi kalau mau beli kanvas yang harganya email kanvas 1 kali 1 meter harganya 200 ribuan, ya butuh dana di situ kan. Kemudian alat-alatnya juga apa yang digunakan, apakah menggunakan alat-alat kuas-kuas, pensil-pensil yang mahal, yang harganya mahal, itu tergantung. Jadi semua alat dan bahan yang kita gunakan itu dinilai ya, dihitung nilainya berapa, dan itulah menjadi salah satu taraf standar dari harga karya seni rupa. Kalau misalnya model kita aja membuat karya seni rupa itu misalnya buat lukisannya misalnya 500 ribu, gak mungkin kita jual karya kita 400 ribu, pastinya di atas itu. Tapi ini yang pertama ya, standar yang pertama. Kalau kita bicara teknis nanti 3, inilah menjadi taraf harga dari karya seni rupa kita. Ada yang pertama tadi berapa? Model kita misalnya membuat lukisan 500 ribu, pegang 500 ribu. Nah, ini ada bahan 500 ribu dan alat apa saja yang digunakan, bahan apa yang digunakan, dan sesuai dengan harga-harga nilai-nilai dari barang-barang tersebut. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah biaya operasional dari membuat karya tersebut ya. Jadi kita dalam membuat sebuah karya seni rupa, pastinya kita membutuhkan proses, membutuhkan waktu dan durasi. Ada karya seni rupa yang kita ciptakan atau kita buat dengan waktu yang singkat, bahkan hitungan menit atau hitungan jam atau 3 jam. Tapi ada juga yang membuat sebuah lukisan itu kalau ukurannya gede dan tingkat kesulitan tinggi, biasanya kita butuh waktu atau durasi yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan. Nah, jadi kita harus menghitung kira-kira biaya operasional atau biaya apa saja yang sudah kita habiskan dalam proses pembuatan karya tersebut. Misalnya kalau lukisannya, misalnya kita bilang aja 1 minggu ya, 1 minggu itu kita hitung biaya makan kita selama 1 minggu itu berapa. Ya misalnya 1 minggu kita buat 300 ribu lah ya biaya makan kita. Itu udah 50 ribu sehari, kira-kira seperti itu biaya makan, kopi dan sebagainya macam, snack dan sebagainya macam lah itu ya kira-kira. Ataupun bisa lebih, atau ya kita buat aja 500 ribu lah untuk 1 minggu ya biaya makan kita. Atau biaya operasional kita lah, mulai dari kita beli bahannya dan sebagainya macam. Nah, itulah biaya-biaya itu yang kita kalkulasikan tadi untuk menjadi mematok nilai harga karya seni rupa kita. Jadi tadi sudah dapat di alat dan bahan, modalnya tadi berapa? 500 ribu rupiah. Kemudian yang kedua tadi mengenai biaya operasional, durasi. Ya, kita tambah juga 500 ribu rupiah. Jadi sekarang total uang kita sudah ada, atau
kira-kira nilai harga karya kita sudah ada sekitar 1 juta rupiah. Nah inilah kira-kira karya seni rupa yang berkaitan dengan teknis. Informasi juga bahwa teknis dan non teknis bedanya apa? Kalau dia teknis, dia bisa terukur, bisa diukur nilainya. Kalau dia non teknis, tidak bisa terukur, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah skills dan tingkat kesulitan dalam membuat sebuah karya tersebut. Jadi kalian pasti tahu ya, kalau yang suka gambar, membuat gambar realis itu tingkat kesulitannya tinggi ya. Jadi realis, natural, hiperrealis itu butuh tingkat kesulitan tinggi, butuh belajar bertahun-tahun. Nah, kalian kalkulasikan juga, hitung juga kira-kira biaya kalian mempelajari teknis itu dan seberapa lama mengerjakan teknis itu berkaitan juga tadi dengan durasinya ya. Bagaimana kalian mempelajarinya, apakah kalian mempelajarinya dalam 1 tahun, ya berapa biaya yang kalian keluarkan selama 1 tahun itu, kemudian kira-kira seperti inilah, berapa ya uang yang layak dibayar untuk skill Anda. Ya, kalian sendiri yang coba manifestasikannya ya, seperti itu. Jadi kalau di sini kita coba buat yang standar aja lah. Jadi biaya skillnya itu, biaya tingkat kesulitannya itu sampai mirip atau sampai sesuai dengan ekspektasi dari yang pembelinya. Mungkin kita buat aja 1 juta juga ya, 1 juta atau mau 2 juta terserah. Ya 2 juta lah kita buat biar lebih wow. Berarti tingkat kesulitannya tinggi ya, lumayan tinggi lah, sedang atau agak ke atas seperti itu. Jadi sekarang harga karya seni rupa kita sudah memiliki harga secara teknis ya, sudah memiliki harga 3 juta. Nah, kita berhenti dulu sampai sini, dan disinilah kita tadi bicara teknis. Nah, teknis ini semuanya dapat terukur. Nah, jadi kalau kalian yang bingung ya, misalnya kalian ingin membuat harga dari karya seni rupa kalian, misalnya bingung kalian ya, kalau bicara ide dan macam-macam mungkin kalian nggak sampai ke situ, tapi kalian bicara soal teknisnya aja. Maka 3 ini bisa menjadi indikator penilaian untuk memberikan harga pada nilai karya seni rupa kalian. Kalau kalian sudah bisa menilai ketiga karya ini, ya kalian bisa menentukan harganya berapa. Misalnya modal 500.000, ya kalian jual menjadi 3 juta, tadi seperti itu ya. Nah, itulah kira-kira taraf atau standar menilai sebuah karya seni rupa dengan unsur atau dari segi teknisnya, seperti itu ya. Ya biasanya kalau teknis ini ya yang lebih gampang, contohnya ya, misalnya kalian membuat karya realis, misalnya kalian yang sering belajar menggambar sketsa wajah, nah itu kan sering open order, biasanya buka jasa sketsa wajah. Nah itu biasanya berkaitan dengan teknis, karena cuma memindahkan realita menjadi 2 dimensi, 3 dimensi menjadi 2 dimensi, karena di situ semuanya teknis sebenarnya, yaitu dan bahan, biaya operasional juga teknik dan digunakan ya. Jadi situ belum masuk unsur-unsur non teknis, jadi itu semuanya masih teknis, bisa kalian nilai. Makanya kalau harga karya sketsa wajah harganya tidak terlalu tinggi ya, paling mahal jutaan, tidak ada sampai puluhan juta seperti itu, karena ya bergantung dari teknis, dapat nilai dari teknisnya seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Nah poin keempat ini sebenarnya ada poin yang menjadi kunci untuk mengabaikan 3 teknis atau 3 unsur teknis yang sudah kita lewati tadi, yaitu ide. Nah, yang keempat ini kita masuk kepada ide ya. Jadi apapun karya seni rupa, kalau idenya bagus, nilainya akan tinggi. Tadi kalian sudah punya uang 3 juta. Sekarang kita masuk ke ide nih. Ini tadi skillnya sudah bagus apa enggak? Idenya menarik enggak? Kalau biasa-biasa saja ya paling dapat naik 4 juta. Tapi kalau idenya menarik, bagus, dan idenya out of the box, bisa aja dia nambah berkali-kali, bisa 10 kali lipat, jadi bisa puluhan juta di sini. Kalau udah masuk ke non teknis ide ini ya, keempat ini, yang ketiga ini bisa diabaikan. Ada karya seni rupa yang idenya menarik sekali, tapi teknis, biaya operasionalnya dan aliran bahannya itu minim, murah, bisa dibilang hanya 100.000, tapi karena idenya menarik, harganya bisa melambung tinggi. Tapi ada juga karya seni rupa yang punya nilai yang tinggi secara teknis ya, punya nilai tinggi secara teknis, modal sebagai macam, tapi ketika idenya sangat rendah dan tidak menarik orang lain, dan secara subjektif ya, kalau dia teknis tadi secara objektif, kalau dia non teknis secara subjektif ini, maka ya harganya bisa bahkan nurun dari modal yang sudah dia sediakan seperti itu. Jadi ini tergantung sekali di ide ya. Jadi dalam belajar seni itu belajarlah bukan hanya secara teknis, tapi belajar secara konsep, memahami ide, kreativitas, banyak melihat karya seni rupa, itu akan menambah ide-ide kalian. Ya kreativitas kalian juga akan bertambah di sana, mulai dari mediumnya, aliran-alirannya, dan memahami bahwa karya seni rupa itu oh begini macam-macamnya, ternyata aneh-aneh dan perlu untuk jadikan ide bagi kalian sendiri. Itu yang tadi
poin yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Ini poin yang sangat-sangat penting dan menjadi kunci dari segalanya. Poin ini dapat mengabaikan 4 tadi secara mutlak ya. Kenapa? Karena poin yang kelima ini adalah siapa? Ya, jadi siapa ini berkaitan dengan profile branding. Jadi siapa yang membuat karya seni rupa tersebut? Ya. Jadi ini sangat bergantung. Apakah seniman sudah terkenal atau kalau belum terkenal atau Anda bukan siapa-siapa. Kalau Anda bukan siapa-siapa, ya karyanya paling hanya dinilai dari 4 yang tadi ini. Tapi kalau karya Anda siapa-siapa, 4 yang tadi ini nggak berlaku. Nah, contohnya misalnya artis. Kita bilang aja misalnya, ya baru-baru ini kan tahu kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat sebuah karya lukisan. Ya karyanya secara teknis bagus, lumayan bagus ya. Dan harganya pasti bisa melambung tinggi. Tapi kalau misalkan ya kita Raffi Ahmad lah gitu ya, atau artis terkenal di Indonesia siapa lagi ya, Raffi Ahmad, Baim Wong, Just No Limit ya, terus YouTuber ya. Kemudian kalau dari di luar misalnya Katy Perry, Dwayne Johnson, jika mereka membuat suatu lukisan, apapun yang dibuatkan mereka, harganya bisa melambung tinggi ya. Tahu Jack Dorsey yang menjual NFT ya, menjual NFT-nya yaitu tweet pertamanya itu harganya miliaran, paling cuma tweet pertama. Kenapa? Karena siapa ya? Karena siapa yang membuatnya, siapa yang menjualnya, nah, itu yang membuat harganya tinggi. Jadi walaupun nanti Dwayne Johnson, The Rock tahu kan, main Fast and Furious itu dia membuat lukisan cuman hitam, putih di atas hitam atau ada kanvas putih dibuatnya titik hitam aja, harganya mungkin bisa miliaran. Kenapa? Karena siapa? Siapa yang membuat karya tersebut? Nah inilah yang paling menjadi kunci dari segalanya. Kenapa karya seni rupa itu mahal? Kenapa karya Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci itu mahal? Kenapa? Karena yang membuatnya adalah Leonardo da Vinci. Kenapa karya-karya Van Gogh mahal? Karena yang membuatnya adalah Van Gogh. Kenapa karya-karya Picasso mahal? Karena yang membuatnya adalah Picasso. Ya, yang terkenal ini juga profile branding ini terbagi jadi 2 ya. Ada yang dari seniman, ada yang orang terkenal bukan seniman. Kalau yang terkenal bukan seniman ya dia buat apa aja bisa mahal. Tapi kalau seniman ini saya percaya semua seniman yang udah terkenal mereka butuh proses panjang untuk mencapai titik itu. Jadi sebenarnya yang paling sulit ini mencapai yang nomor 5 ini, siapa? Anda harus punya track record yang bagus, baik itu dalam kancah seni, kancah manajemen seni Anda, kancah pameran Anda harus sering pameran, Anda harus terkenal di dunia seni, barulah karya-karya Anda bisa mahal harganya. Jadi menurut saya ya, tapi 4 ini dulu yang dilalui ya. Kalau 4 ini Anda sudah bisa kuasai, ya Anda bisa mendapatkan siapa tadi ini, track record Anda akan bertambah. Ini butuh waktu, tidak ada seniman yang bisa sukses hanya dalam waktu 1 tahun. Pasti butuh bertahun-tahun dan butuh proses. Semuanya ya harus aktif di dunia seni dan berkecimpung dengan orang-orang yang bekerja di dunia seni itu sendiri. Jadi ya itu tadi kenapa karya seni rupa itu bisa sangat mahal, bisa juga sangat murah. Kalau Anda siapa? Seorang terkenal ya karya Anda simpel apapun dengan ide seminim apapun, karya Anda tetap akan dinilai mahal. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa ya karya Anda sebagus apapun ya dinilai biasa-biasa aja seperti itu, bahkan tidak ada harganya. Itulah kenapa karya seni rupa bisa mahal, bisa murah sekali, atau bisa tak terhingga. Itu tergantung tadi 5 indikator tadi. Tapi yang 4 ke 5 ide sama siapa itu yang paling mendominasi sebenarnya. Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa ya Anda bisa menguasai 3 teknis tadi aja. Kalau 3 teknis sudah Anda miliki, bisa Anda nilai karya seni Anda kira-kira dijual dengan harga berapa. Nah itulah kira-kira bagaimana cara nilai seni rupa. Tapi ingat, walaupun Anda menjadi siapapun yang terkenal, ya kalau bisa ide itu jangan diabaikan. Ide tetap harus ditingkatkan. Ini walaupun teknis Anda sudah malas membuat hiperrealis misalnya, ya ide ya teknisnya simple, tapi idenya harus tetap out of the box ya. Mungkin itu saja. Ya, jadi seperti inilah video kita kali ini, video tentang membahas karya seni rupa. Kenapa karya seni rupa mahal? Kenapa karya seni rupa itu ada yang murah, ada yang mahal? Dan apa karya seni rupa bisa dinilai? Tergantung. Yang 3 tadi teknis bisa dinilai, bisa diukur. Yang 2 tadi non teknis itu subjektif, bukan objektif, jadi bisa dinilai atau bisa tidak dinilai. Dan ya tergantung lah semuanya ya, karya seni bisa dinilai atau tidak bisa dinilai. Jadi seperti itulah intinya. Satu lagi poin ya, sebenarnya karya termahal itu apa sih? Jadi karya termahal itu sebenarnya adalah karya yang tidak dijual oleh pembuatnya, senimannya. Bukan yang belum dijual ya, tapi yang tidak dijual.
Kenapa? Karena kalau yang belum dijual berarti akan dijual, tapi kalau yang tidak akan dijual, berarti dia adalah karya termahal secara subjektif yang dimiliki oleh senimannya. Ya, itulah poinnya sebenarnya. Yaitu subjektif sebenarnya, bukan objektif, tapi itulah menurut saya definisi karya termahal ya. Berarti karya itu memiliki ikatan batin, ikatan originalitas yang kuat kepada senimannya sehingga tidak mau menjual karya tersebut. Dan itu berarti karya tersebut sangat-sangat berharga dan tak ternilai harganya bagi senimannya. Beginilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian, bermanfaat, dan bisa sedikit membantu kalian bagaimana menghargai karya seni rupa kalian jika ingin kalian jual kepada orang lain. Sekian dari saya Malimar Sukri. Salam seni rupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.